Macam air yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhirin, suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk wudhu, tidak bisa digunakan untuk mandi. Ghairu mutahhir, mandi maksudnya mandi wajib itu tidak bisa. Apa itu wahwal ma'ul musta'mal? Ada dua. Yang pertama adalah air musta'mal, dan yang kedua adalah air yang berubah dengan sebab bercampur dengan benda suci. Yang pertama yaitu air musta'mal, sudah kita jelaskan bahwasanya air musta'mal itu air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis dengan ketentuan-ketentuan yang kemarin sudah kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syaikh Ahmad Ar-Rifai wa Syaikh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syaikhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syaikh Bisri Sansuri wa Syaikh Abdul Wahhab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi hari ini. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali bersama dalam majelis Ilmuddin, pengajian kitab Matan Abi Syuja' atau yang disebut Matnul Ghayah wa Taqrib. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita baca matan Kitab Thaharah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Kitab Thaharati, al-miyahu allati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin, ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaqu, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul mushammasu, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirati, wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyara, wal qullatani 500 ritlin baghdadiyyin taqriban fil asahhi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan tentang macam-macam air, dari sisi boleh atau tidaknya untuk digunakan dalam bersuci. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa tahirun ghairu mutahhirin, wa tahirun lan kang kaping telu banyu suci, ghairu mutahhirin kang ora nyucikaken, wa huwa lan utawi tahirun ghairu mutahhirin iku al-ma'u banyu al-musta'malu kang musta'mal, kang wis denggo kanggo ngilangi hadas utawa najis, wal mutaghayyiru lan kang berubah, banyu kang berubah, bima kelawan sebab barang khalaqahu kang nyampuri apa ma ing banyu, nyatane minat tahirati saking barang kang suci, wa ma'un lan banyu najisun kang najis, wa huwa lan utawi ma'un najisun iku alladzi banyu halat, iku alladzi banyu halat kang manggon fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis, wa huwa lan utawi banyu iku dunal qullataini kurang sangka rong kulah, aw kana uta ana apa banyu iku qullataini rong kulah, fataghayyara nuli owah apa banyu, wal qullatani lan utawi rong kulah iku 500 ritlin 500 ritl baghdadiyyin kang bangsa Baghdad, takriban ing dalem kira-kirane fil as-sahhi ing dalem pendapat kang luwih sahih. Hadirin hadirat rahimakumullah, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa air dilihat dari sisi bisa digunakan untuk bersuci atau dari sisi hukum penggunaannya. Ini bisa digunakan untuk bersuci atau tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu dibagi menjadi 4 macam.
Yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruh. Suci, mensucikan, tidak makruh digunakan. Hukumnya tidak makruh jika digunakan. Dia statusnya suci, kemudian bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis, dan tidak makruh untuk dipergunakan. Itu yang disebut dengan al-ma'ul mutlaq. Kemudian yang kedua adalah air yang suci, mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan, yaitu yang disebut dengan al-ma'ul musyammas. Boleh dia digunakan untuk wudu, boleh digunakan untuk mandi, boleh digunakan untuk menghilangkan najis, tetapi jika dipakai pada badan maka itu hukumnya adalah makruh. Ini yang disebut dengan al-ma'ul musyammas. Tetapi sudah kita jelaskan kalau di negara kita ini tidak terjadi al-ma'ul musyammas karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin. Kemudian yang ketiga, macam air yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhirin. Suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk wudu, tidak bisa digunakan untuk mandi. Ghairu mutahhir. Mandi maksudnya mandi wajib itu tidak bisa. Apa itu wahwal ma'ul musta'mal? Ada dua. Yang pertama adalah air musta'mal, dan yang kedua adalah air yang berubah dengan sebab bercampur dengan benda suci. Yang pertama yaitu air musta'mal, sudah kita jelaskan bahwasanya air musta'mal itu air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis dengan ketentuan-ketentuan yang kemarin sudah kita bahas. Kapan air itu menjadi air musta'mal? Yang pertama, airnya kurang dari 2 qullah. Kalau airnya satu sungai, meskipun kembali, meskipun kita masuk ke dalamnya selulup misalnya, maka airnya tidak menjadi musta'mal. Kemudian airnya tidak bertambah kadarnya. Jadi airnya itu tidak bertambah kadarnya dengan mengira-ngirakan sisa air yang ada pada tempat yang dibasuh. Ini jika bertambah, bekas digunakan untuk menghilangkan najis hukmiyah misalnya, atau najis secara umum, kemudian bertambah airnya, maka kadarnya, maka berarti itu najis, bukan musta'mal. Kemudian sifat airnya tidak berubah, karena jika berubah maka berarti najis. Kemudian yang keempat, tempat yang dibasuh itu sudah dihukumi suci. Ini kemarin sudah kita jelaskan. Bagian yang kedua, dari air yang suci tetapi tidak mensucikan, tahirun ghairu mutahhir. Suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, nggak bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi. Kalau untuk diminum boleh karena dia suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air yang berubah, al-mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, yaitu air yang berubah dengan sebab, berubahnya itu dengan sebab bercampur dengan benda suci. Bukan bercampur dengan benda najis, tetapi bercampur dengan benda suci yang lain. Misalnya ada air, kemudian bercampur dengan kopi. Kopi itu kan suci, air suci, kopi suci. Kemudian bercampur, airnya berubah, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Maka yang seperti ini namanya air suci tidak mensucikan, karena dia berubah, air ini berubah dengan sebab dimasuki
benda yang suci juga. Itulah yang disebut tahir ghairu mutahhir, macam yang kedua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi tidak setiap benda yang bercampur dengan benda suci otomatis menjadi tidak mensucikan. Ada ketentuannya. Yang pertama, perubahannya itu banyak, meskipun hanya pada salah satu sifatnya, dengan sekira tidak lagi disebut sebagai air mutlak. Jadi perubahannya itu banyak. Kalau perubahannya itu sedikit, maka sedikit dengan pengertian airnya tetap disebut air secara mutlak, tidak berubah kemudian ada embel-embel yang yang melekat kayak kemarin yang sudah kita jelaskan, maka itu tidak mempengaruhi air tersebut dari disebut sebagai air mutlak, tidak berubah menjadi air yang tahir ghairu mutahhir. Jadi perubahannya itu banyak. Misalnya ada air tadi dimasuki kopi atau teh, kemudian berubah, bisa perubahannya itu semua warnanya, bau, rasa dan warnanya berubah semuanya. Atau misalnya berubah salah satunya, warnanya saja yang berubah, yang lain nggak berubah misalnya, tetapi kemutlakan air itu menjadi hilang karena menjadi dikatakan air teh, air kopi. Berarti kemutlakan air itu kan sudah nggak ada lagi. Maka di sini apa? Dia menjadi air tahir ghairu mutahhir. Tetapi kalau misalnya airnya itu airnya banyak, kemudian ditetesi dengan teh misalnya, sedikit tehnya, kemudian sama sekali tidak merubah kemutlakan air tersebut. Air tersebut tetap disebut air, tidak menjadi air teh. Maka yang seperti ini berarti tetap tetap menjadi air mutlak tahir mutahhir. Jadi untuk menjadi ghairu mutahhir, jika bercampur dengan benda yang lain yang suci, itu adalah jika perubahannya itu banyak, sekira air tersebut menjadi, kemutlakan air tersebut menjadi hilang. Kemutlakan air tersebut menjadi hilang, menjadi ada embel-embel yang lain yang melekat, yang tidak terpisahkan dari air tersebut. Ini syarat atau ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, benda yang mencampuri air tersebut adalah benda yang suci, tohirat. Jika benda yang mencampuri air tersebut adalah benda yang najis, maka airnya dihukumi najis meskipun perubahannya itu sedikit. Jika airnya sedikit, jadi jika ini ada air misalnya 1 gelas, kemudian kemasukan air yang dimasuki benda yang suci, teh tadi, itu kan suci, kemudian dia berubah sifat-sifatnya, maka itu disebut apa? Tahir ghairu mutahhir, karena bercampur dengan benda yang suci sampai menghilangkan kemutlakan air tersebut. Tetapi jika yang masuk itu misalnya air kencing misalnya yang masuk, ini meskipun tidak berubah, airnya ini tidak berubah, maka airnya menjadi najis. Kenapa? Karena airnya sedikit. Menjadi air najis bukan lagi tahir mutahhir, tetapi airnya sudah air najis. Jadi di sini yang kedua, di sini macam air yang kedua ini, tahir ghairu mutahhir ini, apabila bercampurnya itu dicampurkan dengan benda yang suci. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga,
benda suci tersebut mencampuri air. Benda suci tersebut mencampuri air. Benda yang mencampuri mukhalid air, yang mukhalid mencampur itu mukhalid pada air adalah sesuatu yang tidak tampak terpisah dari air dalam pandangan mata. Jadi dia bercampur, betul-betul bercampur, bukan bukan mujawir, bukan berdampingan, tetapi betul-betul bercampur sehingga dalam pandangan mata kita itu tidak terpisah, tidak terlihat terpisah antara misalnya teh dan air. Mana tehnya, mana airnya, ini tidak terlihat. Kenapa? Karena dia memang betul-betul bercampur antara air dan teh itu, antara air dan susu, antara air dan kopi. Itu betul-betul bercampur sehingga terlihat oleh mata kita ini nggak ada, tidak tampak bisa dipisahkan antara air dan bendanya. Yang seperti ini menjadi tohir ghairu mutahhir. Misalnya campur dengan gula, air campur dengan gula misalnya, menjadi air gula. Ini kan nggak bisa dipisahkan mana gulanya mana airnya, karena dia betul-betul bercampur. Atau misalnya ada air dikasih susu menjadi air susu, nggak bisa dipisahkan lagi mana susunya mana airnya. Air dicampurkan kopi di dalamnya, nggak bisa lagi dipisahkan mana air mana kopi. Maka yang seperti itu menjadi air suci, tidak mensucikan, tohir ghairu mutahhir. Tetapi jika bendanya yang masuk ke dalam air itu mujawir. Mujawir itu berdampingan, tidak bercampur. Berdampingan, tidak bercampur. Jadi dia hanya berdampingan dengan air itu saja, maka air tersebut tetap dihukumi suci mensucikan. Meskipun meskipun perubahannya itu terlihat. Misalnya ada kayu, ada air, kemudian kemasukan kayu, misalnya kayu gaharu yang wangi. Kayu itu ketika masuk ke dalam air, itu kan kita bisa lihat ini air, ini kayu. Dia tidak bercampur dengan air, tetapi dia berdampingan dengan air. Meskipun dia berada di dalam air, tetapi dia tidak tidak bercampur. Itu namanya mujawir. Jika disebabkan kayu itu kemudian airnya berubah, baunya menjadi wangi karena kayu yang masuk itu adalah kayu gaharu, cendana misalnya, maka itu tetap suci mensucikan. Tetap suci mensucikan meskipun ada perubahan, karena bendanya juga benda yang suci. Bisa dipahami ya. Jadi dia menjadi ghairu mutahhir, suci tetapi tidak mensucikan jika dia bercampur dengan benda suci. Bercampur itu mukhtalid. Jadi bendanya itu mukhalitul ma, dia bercampur dengan air dengan sekira tidak terlihat berpisah antara air dan bendanya. Tapi kalau sekedar berdampingan, maka itu tidak menjadikan air, tidak mensucikan. Tetap dia suci dan mensucikan meskipun itu ada perubahan pada sifat air tersebut. Selama dia bukan benda najis seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang keempat, ketentuannya adalah benda suci tersebut dapat dihindarkan dari air. Jadi air itu sebenarnya bisa tidak dicampuri dengan benda itu. Tetapi memang sengaja dimasukkan, dicampurkan benda itu ke dalam air. Misalnya di sini ada air biasa, air mutlak. Kemudian di sini ada gula.
atau ada kopi. Bisa nggak air ini tidak dicampur dengan gula atau tidak dicampur dengan kopi? Ya bisa, tetapi dia memang sengaja untuk mencampurkannya. Nah, ini yang menjadikan tahir ghairu mutahhir. Tetapi kalau misalnya berubahnya itu karena sesuatu yang sulit untuk dijaga air itu darinya, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Misalnya berubahnya air karena sesuatu yang ada di tempat menetapnya, tempat mengalirnya tersebut. Jadi misalnya ada di sumber air itu ada belerangnya misalnya, sehingga bercampur dengan belerang menjadikan air itu warna dan baunya menjadi berubah. Itu kan nggak bisa dipisahkan karena memang dari situ keluarnya. Atau misalnya di Sumatera itu ada air, begitu keluar dari sumbernya sudah hitam warnanya, sudah hitam. Karena apa? Tempatnya. Karena tempatnya memang bekas hutan belantara, bekas kayu-kayu pepohonan yang sudah bertahun-tahun menumpuk mungkin di dalam tanah itu, sehingga ketika dilewati oleh air, airnya menjadi hitam. Nah, itu kan sebenarnya ada perubahan. Air tersebut tidak sesuai dengan sifat aslinya. Tetapi nggak bisa seseorang menjaga air itu darinya, nggak bisa. Karena memang dari situnya, dari tempat keluarnya air itu, dari tempat mengalirnya air itu memang seperti itu. Perubahan itu nggak bisa dijaga, atau tidak bercampurnya air itu dengan benda yang suci yang sehingga merubah sifat air itu memang nggak bisa dijaga. Nah, yang seperti itu tetap tahir mutahhir. Tetap tahir mutahhir karena tempatnya. Kalau yang kita bicarakan ini tahir ghairu mutahhir, bercampur dengan benda suci yang sebenarnya kalau nggak dicampur itu bisa, nggak ada masalah. Misalnya udah jangan jangan dicampur, itu bisa. Nah, tetapi dia sengaja mencampurkannya sehingga berubah sifat-sifatnya, maka di sini air tersebut berubah menjadi tahir ghairu mutahhir. Tetapi karena misalnya tempatnya itu memang ada kayunya atau ada sesuatu yang belerangnya dan semacamnya, yang nggak bisa air itu dijaga darinya, mau nggak mau memang bercampur dengan benda itu sehingga berubah sifat-sifatnya, maka air tersebut tetap tahir mutahhir, tetap suci dan tetap bisa digunakan untuk bersuci. Bisa dipahami ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini jenis yang ketiga. Yang pertama tahir mutahhir ghairu makruh, suci mensucikan, tidak makruh untuk digunakan. Yang ketiga tahir mutahhir makruh, suci mensucikan, boleh digunakan untuk bersuci tetapi hukum menggunakannya makruh. Yang ketiga yaitu air yang suci tidak mensucikan. Air yang suci tetapi tidak mensucikan, tapi suci dia, boleh untuk diminum tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, untuk mandi, untuk wudhu. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah al-ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Dan yang kedua adalah air yang bercampur, yaitu air yang al-mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, air yang bercampur dengan benda suci lainnya. Bercampur bukan berdampingan, dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kita sebutkan. Ada 4 ketentuannya. Yang pertama, perubahannya banyak. Jadi air itu berubah banyak dengan sekira kemutlakan air itu menjadi hilang.
Kemutlakan air tersebut menjadi hilang. Yang kedua, benda yang mencampuri itu benda suci. Kalau yang mencampuri benda najis nanti bisa menjadi air najis. Yang ketiga, benda suci itu adalah mencampuri, bukan mendampingi, tapi betul-betul bercampur sehingga tidak tampak berpisah antara benda dan air. Kemudian yang keempat, yang terakhir, benda suci itu sebenarnya bisa dihindarkan dari air. Kalau tidak dicampurkan sebenarnya bisa, tetapi sengaja dicampurkan pada air tersebut. Nah, ini ketentuan untuk kemudian air tersebut menjadi thahir ghairu mutahhir, suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian macam air yang keempat adalah ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun. Air najis adalah air yang terkena benda najis yang tidak dimaafkan. Jadi terkena najis yang tidak dimaafkan, yang tidak ma'fu. Jika air tersebut kurang dari 2 qullah, maka hukumnya najis meskipun tidak berubah. Wa huwa dunal qullataini. Jadi meskipun nggak berubah, maka itu najis. Au kana qullataini, atau airnya itu 2 qullah atau lebih, tetapi fataghayyara, kemudian air tersebut berubah. Jadi di sini jika ada air, dia terkena najis, air tersebut terkena najis, maka bagaimana hukumnya? Dilihat, jika airnya itu sedikit, maka begitu terkena najis, maka air itu menjadi air najis. Tidak dilihat apakah air itu berubah dengan sebab najis itu atau tidak. Misalnya ada air 1 gelas, kemudian kemasukan 1 tetes air kencing misalnya, maka air itu menjadi najis meskipun tidak berubah, meskipun dilihat warnanya itu ya tetap seperti semula, dicium baunya juga tetap seperti semula, dijilat misalnya rasanya tetap seperti semula. Tetapi kita mengetahui tadi dia terkena 1 tetes air kencing, maka air tersebut apa? Tetap menjadi air yang najis. Kenapa? Karena airnya itu dunal qullatain, kurang dari 2 qullah. Jadi hukumnya langsung apa? Menjadi najis meskipun apa? Meskipun tidak ada perubahan. Tetapi jika air itu sudah 2 qullah atau lebih, ukurannya 2 qullah atau lebih, maka hukumnya dilihat. Misalnya ada air satu satu sungai misalnya, sudah jelas ya, atau 1 kolam yang airnya banyak. Kemudian di situ ada orang kencing di sungai itu atau di kolam itu. Maka di sini apa? Dilihat. Berarti kan ada air banyak, lebih dari 2 qullah, kemudian kemasukan najis. Nah, kemasukan najis. Maka di sini dilihat berubah apa tidak airnya itu. Sifat-sifatnya berubah apa tidak. Jika sifat-sifatnya itu berubah, maka menjadi air najis. Tetapi jika sifat-sifatnya itu tidak berubah, maka tidak menjadi air najis. Misalnya sungai di sana ada orang kencing di atasnya, tetapi di bawah bahkan berak juga. Kemudian di bawah tidak terlihat ada perubahan dari air itu. Airnya nampak biasa-biasa saja, baunya tetap, kemudian warnanya juga tetap, maka di sini
berarti tetap menjadi air suci yang mensucikan, tidak menjadi air najis. Kenapa? Karena airnya banyak dan tidak ada perubahan dengan sebab najis tersebut. Tetapi jika berubah, misalnya satu kampung kencingnya bareng-bareng misalnya, sehingga kemudian sungainya menjadi berubah bau, rasa, dan warnanya, maka meskipun airnya banyak tetap menjadi air najis. Ini hanya perumpamaan saja. Jadi air banyak terkena najis, dilihat apakah berubah atau tidak berubah. Jika berubah menjadi najis, jika nggak berubah sifat-sifatnya, maka tidak menjadi najis, tetap tahir mutahhir. Tetapi jika air itu kurang dari 2 qullah, begitu kena najis langsung menjadi najis, meskipun tidak ada perubahan pada air tersebut. Karena saking sedikitnya, airnya sedikit, najisnya lebih sedikit lagi yang masuk ke dalam air tersebut, maka sehingga tidak berubah airnya, maka di sini tetap tetap menjadi najis meskipun tidak berubah, dikarenakan airnya itu sedikit. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Kalau misalnya air itu sedikit, maka cara mensucikannya dengan ditambah air sehingga mencapai 2 qullah dan tidak terdapat perubahan disebabkan najis pada semua sifat-sifatnya air tersebut. Jadi misalnya ada air 1 gelas, kemudian dia terkena najis, kan dia menjadi air najis, menjadi air najis. Biar air ini suci bagaimana? Biar air ini suci ya ditambah airnya yang banyak, atau langsung dimasukkan ke kolam misalnya, kemudian diambil lagi mengambil lagi dari kolam itu menjadi apa? Menjadi suci. Jadi dengan ditambah air sampai 2 qullah, kalau di gelas kan nggak mungkin ditambah air karena akan tumpah, akan tumpah. Dimasukkan ke tempat asalnya, misalnya di jeding yang besar misalnya, kemudian apa, dia dimasukkan ke situ, berarti kan sudah 2 qullah lebih. Kalau sudah 2 qullah lebih, 2 qullah atau lebih, maka berarti air itu menjadi air yang suci, mensucikan kembali. Itu sekira apa? Sekira perubahannya itu sudah nggak ada lagi ketika dicampur air yang asalnya tadi kan bisa jadi berubah, bisa jadi tidak. Misalnya 1 gelas air tadi dimasuki air kencing sedikit, bisa berubah, bisa enggak. Jika dia berubah atau tidak berubah, kemudian ini ditambahi air sehingga menjadi 2 qullah atau lebih. Kalau dia berubah menjadi hilang perubahannya karena ditambahi air sehingga mencapai 2 qullah atau lebih, maka di sini air itu menjadi apa? Menjadi suci, mensucikan. Menjadi suci, mensucikan, tidak lagi disebut sebagai air najis. Ini cara untuk mensucikannya. Tidak kemudian dibuang misalnya. Ya, kalau dibuang ya berarti nggak dimanfaatkan lagi. Kalau misalnya mau dimanfaatkan, misalnya ini adalah air bisa dipakai tapi terkena najis, ya sudah dimasukkan ke ke air yang 2 qullah atau lebih, maka air itu menjadi air suci ketika perubahannya itu sudah hilang. Jika berubah, jika tidak berubah secara otomatis dia nanti akan menjadi air yang suci dan mensucikan. Artinya tidak langsung kemudian dibuang, apalagi di tempat yang air itu sangat sedikit. Maka biar suci dimasukkan atau ditambahkan dengan air yang sampai mencapai 2 qullah atau lebih.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau misalnya air itu adalah air banyak, air yang 2 kulah atau lebih, kemudian terkena najis, sehingga airnya itu berubah dengan sebab najis tersebut, maka cara mensucikannya bagaimana? Nah, kalau tadi air sedikit, ya, air sedikit terkena najis, bisa berubah, bisa tidak berubah, hukumnya tetap najis. Cara mensucikannya apa? Ditambah dengan air sampai mencapai 2 kulah dan lebih, dan perubahannya sudah hilang, maka ini menjadi air suci mensucikan. Cara mensucikan air yang terkena najis itu yang kurang dari 2 kulah. Kalau air itu sudah 2 kulah atau lebih, kena najis, kemudian berubah airnya, maka bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan didiamkan hingga perubahan yang disebabkan oleh najis itu hilang. Jadi misalnya kalau sekali, misalnya 1 kolam misalnya, kemudian dia terkena najis, kemudian berubah, airnya 1 kolam itu berubah. Nah, biar suci didiamkan, didiamkan sampai apa? Sampai hilang perubahan yang ada pada air tersebut, itu sampai hilang, yang disebabkan oleh najis itu sampai hilang. Ketika sudah menjadi hilang, maka artinya sudah nggak berubah lagi, airnya sudah kembali lagi seperti sedia kala menjadi air yang suci mensucikan. Itu jika airnya banyak, yaitu yang 2 kulah atau lebih. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Kita tadi sering menyebut istilah kulah. Itu sebenarnya ukurannya berapa? Ukuran kulah itu berapa? Air 2 kulah itu ukurannya dikatakan di situ khamsumi'ati ritlin. Dalam kitab ini disebut wal kullatani khamsumi'ati ritlin baghdadiyyin takriban fil asahhi. Jadi ukuran 2 kulah itu adalah ukuran 500 ritel, atau biasa diterjemahkan kati. Itu ukuran, ya, ukuran, nama ukuran di Timur Tengah. Dan itu setiap daerah juga ukurannya beda, sehingga di sini disebut apa? Baghdadi, yaitu katinya kati Baghdad, ritelnya adalah ritel Baghdad. Menurut pendapat yang paling kuat itu 500 kati Baghdad atau 500 ritel Baghdad, karena setiap daerah nanti ada ritel daerah-daerah yang berbeda. Nah, yang di sini 500 itu 500 ritel Baghdad. Nah, itu berapa ukurannya? Nah, di sini dijelaskan ini berbeda-beda para ulama, karena itu di sini kita menggunakan takriban nanti perkiraannya. Air 2 kulah pada tempat yang berbentuk kubus, kalau kita misalnya membuat jeding, membuat bak mandi berbentuk kubus, kotak kubus itu, maka ukuran panjang, lebar, dan kedalamannya itu adalah 1,25 hasta. 1,25 hasta. 1 hasta itu sekitar antara 1 hasta ini dari ujung sini sampai sini, itu 1 hasta itu ukurannya 46, 47, 48, 49. Nah, kalau diambil tengah 48 cm. Itu ukuran 1 hasta. Nah, di sini 1 hasta 1,25 hasta.
Maka berarti kalau disentikan itu 57,5 cm. Jadi ukuran apa ini kan berbentuknya kubus, panjangnya itu 57,5 cm. Kemudian lebarnya itu juga 57,5 cm. Kemudian dalamnya itu juga 57,5 cm. Maka air jika dimasukkan ke dalam bak yang ukurannya seperti itu, air ini mencapai 2 kullah. Nah, tetapi untuk berhati-hati ya ditambahkan ukurannya. Nah, misalnya panjangnya, lebarnya 60 cm masing-masing, atau kalau perlu berapa 100 cm per panjang, lebar dan kedalamannya. Kalau perlu lebih besar lagi, maka itu lebih terjamin nanti airnya 2 kullah. Atau misalnya di sini sebenarnya kan untuk bersuci itu airnya tidak harus 2 kullah. Cuman kan berhati-hati adanya perubahan itu, menghindari kemungkinan terjadi air mustakmal dan kemungkinan terkena najis. Itu sebenarnya kenapa kita perlu membuat jeding bak mandi kita itu yang besar, yang ukuran airnya itu lebih dari 2 kullah. Kenapa diperlukan itu? Dikhawatirkan untuk kehati-hatian nanti terjadi air mustakmal atau terjadi air najis. Kalau misalnya airnya cuma 1 timba, kemudian kita berwudu pada basuhan pertama, kemudian air itu menetes ke timba itu lagi, maka akan menjadi air mustakmal. 1 timba itu nggak bisa digunakan untuk bersuci karena menjadi mustakmal. Atau misalnya 1 timba, kemudian ada di situ sekalian WC misalnya, atau dia kencing di dekatnya situ. Karena ada yang nggak paham, atau misalnya nggak paham, dia kencing di dekatnya, berdiri lagi. Sehingga apa? Sehingga air kencingnya itu meletek atau istilahnya itu menciprat ke air yang cuma 1 timba, nggak sampai 2 kullah. Nah, di sini kan otomatis tadi kita katakan kalau air sedikit kena najis, berubah atau tidak berubah, air itu menjadi air najis. Nah, karena itu kalau bak mandinya itu kecil atau sekedar timba misalnya, itu mengkhawatirkan. Bukan berarti seseorang itu berwudu dengan air sedikit itu nggak boleh, mandi dengan air sedikit itu nggak boleh. Boleh selama dia suci mensucikan, maka boleh. Tetapi dikhawatirkan jika tidak berhati-hati. Berarti kalau yang seperti itu dia harus ekstra hati-hati, jangan sampai nanti air itu menjadi mustakmal, atau jangan sampai nanti air itu terkena oleh najis, karena posisinya kan berada di kamar mandi. Yang di kamar mandi itu orang juga buang air kecil di situ juga, nanti bisa mengkhawatirkan. Tetapi kalau bak mandinya itu besar, ukurannya melebihi dari ukuran yang tadi kita sebutkan, itu kan aman. Seandainya airnya itu balik lagi ke situ, yang bekas untuk menghilangkan hadas itu kembali, maka dia tidak menjadi mustakmal, karena airnya banyak, tidak menjadi mustakmal. Kalaupun ada misalnya setetes air kencing menciprat misalnya, karena dia airnya banyak sehingga tidak berubah air itu, maka air itu tetap menjadi suci dan mensucikan, tidak berubah menjadi air najis. Itu perlunya memiliki bak mandi yang besar yang memenuhi ukuran ini. Tetapi jangan juga pas-pasan, meskipun nggak apa-apa. Artinya lebih baik tidak membuat pas-pasan ukurannya, misalnya pas
tingginya 57 cm, misalnya lebarnya 57,5 cm, dalamnya pas 57,5 cm, pas. Itu kurang sedikit airnya diciduk 1 atau 2 sudah kurang dari 2 kullah. Nah, makanya dilebihi, dilebihi. Kalau misalnya tidak membuat bak mandi, yang langsung buat keran, langsung dibuat keran. Mandinya melalui keran, tidak dibuat yang seperti itu. Nah, itu nanti permasalahan yang berbeda. Kita sekarang bicara tentang bak mandi ukuran 2 kullah. Ukuran 2 kullah. Itu kalau tadi bentuk baknya itu adalah kubus kotak. Kalau air 2 kullah itu ditempatkan pada tempat yang berbentuk tabung, ada sebagian buat bak mandi itu berbentuk tabung bulat. Maka di sini ukuran kedalamannya adalah 2,5 hasta. Ukuran dalamnya 2,5 hasta atau 115 cm dalam, dan diameternya garis tengahnya itu 1 hasta, berarti 46 cm, minimal 46 cm. Tadi kita sebut 1 hasta itu bisa 46, mulai 46, 47, 48, 49. Jadi ukuran garis tengahnya itu 46 cm, dalamnya itu 115 cm. Kalau bak mandinya itu bulat, itu minimal ya, minimal. Jika penuh, airnya penuh dalam bak mandi ukuran seperti itu, airnya penuh, maka itu adalah 2 kullah. 2 kullah. Jika ukurannya lebih besar dari itu sehingga penuh, maka dia berarti 2 kullah atau lebih. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini penting untuk diperhatikan, Kalau seseorang, karena itu rata-rata kalau di masjid yang kuno itu bak mandinya besar sekali. Di masjid-masjid kuno bak mandinya besar sekali, sehingga orang wudhu langsung di situ, kembali lagi ke bak mandi itu. Nah, itu juga itu bagus. Kenapa? Karena air, dia pertama penghematan air, tidak membuang banyak air. Yang kedua, airnya juga tidak menjadi air najis atau air mustakmal, tidak, karena jumlah airnya yang jauh melebihi dari 2 kullah. Sebagian masjid langsung buat kolam di depannya atau di sampingnya, sehingga kalau wudhu dia langsung di situ. Nah, tapi kalau menurut kedokteran, nah ini beda lagi, ini nanti menular kalau dia punya penyakit kulit dan sebagainya, bisa menular kepada orang lain. Nah, tapi faktanya dulu juga enggak menular. Bahkan itu bekas air wudhu yang insya Allah mubarak atau ada barokahnya karena bekas air wudhu. Tapi Allahu a'lam, sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Sudah banyak dibuat keran-keran untuk wudhu. Terkadang di dalam toiletnya hanya timba kecil, kemudian untuk wudhunya dibuatkan keran. Tetapi keran di sini rawan apa? Dari sisi suci mensucikannya terjamin, tetapi rawan pemborosan. Karena ada sebagian orang kalau berwudhu itu kerannya dibuka penuh full, sehingga ketika dia membasuh muka, kerannya pun dibiarkan mengalir deras sampai membuang-buang air. Kalau itu di masjid lebih berbahaya lagi, karena air masjid beda dengan air milik kita sendiri. Nanti akan kita bicarakan di belakang tentang masalah itu, karena bisa sampai pada derajat haram nanti hukumnya ketika terjadi israf, yaitu berlebihan di dalam menggunakan air, membuang-buang air. Semestinya kalau seseorang berwudu, dia masih membasuh muka, dimatikan dulu yang
Pertama, biar tidak membuang air, atau dikecilkan kerannya itu, jangan besar-besar dibuka total seluruhnya, tetapi dikecilkan secukupnya. Dan seterusnya. Nah, ini nanti insya Allah ada pembahasannya dalam bab tentang wudhu ataupun mandi. Semoga bermanfaat pengajian kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.